Oh, berarti sudah pasti ada di setiap desa dan Betul sekali, Kak kelurahan Mona. mereka nih gitu. Betul. Tapi banyak nih anak usia sekolah dan remaja itu yang mager nih Kak Ayu. Kebanyakan mereka tuh lebih milih untuk bermain media sosial atau bermain gadget. Itu gimana nih solusinya Kak Ayu? Oke, tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sobat sehat? Semoga semua dalam kondisi sehat ya di rumah. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya Mona Serti Agusti selaku host yang akan menemani sobat sehat semua pada podcast kita kali ini dengan tema pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja atau biasa disingkat dengan USEKREM. Apa sih USEKREM itu? Nanti akan kita bahas lebih dalam dengan narasumber kita. Oke sobat sehat, pada episode kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Langsung saja kita sapa, apa kabarnya nih Kak Ayu? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Mona. Oke, hari ini kostumnya sudah merah putih ya. Sesuai dengan bulan Agustus nih, 17 Agustusan kita. Jadi Kak Ayu, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi kita, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Sehat. Baik Kak Mona, terima kasih. Perkenalkan Sobat Sehat, nama saya Aisyah Tiani Lestari. Saya pengelola program kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kita kali ini berbicara tentang pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja nih Kak Ayu. Berbicara tentang anak usia sekolah dan remaja, apa sih Kak Ayu program USEKREM ini sendiri? Oke, jadi kalau kita berbicara program tentang USEKREM ini sebenarnya banyak. Karena sasaran kita kan ada anak usia sekolah, ada juga remaja. Kalau untuk program-program yang memang sudah ada di Dinas Kesehatan dan sudah rutin dilakukan, itu ada banyak. Ada screening, ada juga promosi kesehatan seperti sosialisasi, ada juga kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan peduli remaja, dan lainnya banyak banget Kak Mona. Jadi nanti mungkin bakal kita bahas lebih detail ya di podcast ini. Oh, jadi banyak ya Kak Ayu. Nah, untuk sasarannya nih Kak Ayu, untuk program USEKREM ini nih sasarannya usia berapa sampai berapa sih Kak Ayu? Oke, jadi kalau kita berbicara sasaran, kita itu startnya dari usia 7 tahun sampai 18 tahun, yang mana usia itu biasanya kalau kita artikan di jenjang pendidikan, itu mulai dari level pendidikan SD hingga SMA. Tapi yang perlu menjadi catatan bukan hanya anak sekolah saja yang akan kita layani kesehatannya, tetapi juga anak-anak usia sekolah dan remaja yang di luar institusi sekolah. Seperti anak-anak yang maaf Kak Mona putus sekolah ataupun juga tidak mendapatkan kesempatan seperti teman-teman yang lain yang bersekolah seperti itu. Oke, jadi menyasar seluruh usia dari 7 7 tahun hingga sampai 18 tahun. Bukan hanya fokus di sekolah saja nih Kak Ayu, yang tidak sekolah pun ikut masuk nih dalam sasarannya. Iya, ya betul kan? banget. Oh iya, jadi ada satu catatan juga Kak Mona, untuk sasaran program pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja ini tidak melihat status sosial ataupun juga status perkawinan. Jadi walaupun anak usia sekolah dan remaja tersebut sudah menikah, tapi selagi usianya masih masuk ke 7 dan juga 18 tahun tadi, biasanya kalau anak-anak yang pernikahan dini itu umur 17, 18 ya. Udah nikah. Tapi kita tetap lakukan pelayanan terhadap remaja tersebut karena usianya masih mencakup sasaran pelayanan kesehatan USEKREM itu sendiri. Oh gitu. Seberapa penting sih Kak Ayu program USEKREM ini untuk anak usia sekolah dan remaja nih Kak Ayu? Penting banget. Karena kenapa? Sekarang ini anak usia sekolah dan remaja itu kan menjadi salah satu aset negara ya. Dari kita mulai anak usia sekolah dan remaja yang memang benar-benar kita akan jadikan generasi penerus bangsa, tentunya harus dimulai dari anak usia sekolah dan remaja yang sehat. Jadi
kita selaku tenaga kesehatan pastinya akan mendukung penuh nih gimana cara dan upaya agar anak usia sekolah dan remaja ini bisa bertumbuh sehat dan juga berprestasi seperti itu. Iya, yang pastinya produktif ya. Produktif, Kak. benar sekali. Jadi nggak jadi beban negara yang pastinya. Betul banget. Dan apalagi sekarang kan kalau seperti remaja putri itu menjadi salah satu target utama program-program yang berkaitan dengan stunting. Karena kenapa? Remaja putri yang akan melahirkan nantinya perlu kita support sejak dini. Bagaimana kesehatan reproduksinya, bagaimana gizinya. Tentunya kita harus mempersiapkan remaja itu selain untuk berprestasi, nanti kan mereka akan bereproduksi ke depannya. Jadi kita harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang mumpuni terkait kesehatan diri mereka sendiri untuk mencegah yang namanya tadi stunting. Stunting, sangat baik sekali berarti Kak Ayu ya Banyak program sekali ini. manfaatnya. Untuk program ini nih Kak Ayu, program Usekrem ini bisa didapatkan oleh anak usia sekolah dan remaja di mana nih Kak Ayu? Oke, jadi kalau untuk tempat untuk mendapatkan pelayanan ini kita bisa temukan di mana aja sebenarnya. Apalagi ini bersifat kelompok ya. Jadi kalau untuk anak usia sekolah dan remaja yang ada di institusi pendidikan, tentunya mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatannya di sekolah. Karena di sekolah ada kegiatan rutin yang dilakukan minimal itu 1 kali dalam 1 tahun ajaran yang disebut dengan screening kesehatan. Oh, itu 1 kali dalam 1 tahun? Iya, Kak Ayu? pasti itu akan dilaksanakan karena merupakan program wajib dan juga program yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Enggak cuma anak-anak ajaran baru saja yang mendapatkan, tapi seluruhnya. Seluruh, jadi ya mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP ya? Bahkan SD pun juga iya Kak SD Mona. juga. Iya, jadi kalau kita berbicara screening itu dimulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD. Dan mereka bonus ada bias kan untuk bulan imunisasi, anak sekolah. Dan juga untuk anak SMP dan SMA dilakukan juga screening kelas 7, 8, 9, lalu kelas 10 hingga 12 SMA. Dan juga mereka ada bonus lagi nih kegiatannya, yaitu kegiatan pembagian tablet tambah darah seperti aksi bergizi yang minum bersama di sekolah setiap minggunya. Ya, untuk tablet tambah darah itu difokuskan ke Remaja putri. Betul. Pasti ada lagi nih pertanyaan nih Kak Ayu, kok cuma remaja putri yang dikasih? Kami yang laki-laki enggak apa yang dikasih gitu? Sebenarnya anak laki-laki pun boleh mengkonsumsi TTD, tapi untuk program prioritas dari nasional memang diutamakan remaja putri. Karena tadi Kak Mona, kita mempersiapkan remaja putri yang bebas anemia dan juga harapannya bisa mencegah stunting ketika mereka bisa maksudnya mengurangi angka-angka anemia, mereka menikah, mereka hamil dengan sehat dan juga tidak ada masalah kesehatan seperti itu Kak Mona. Iya, karena kan si remaja putri kan yang mengalami menstruasi tiap bulan dan juga melahirkan seperti itu. Jadi kalau untuk si remaja putra nih, yang pastinya dia juga nggak boleh kan anemia, bukan berarti tidak diprioritaskan mengkonsumsi tablet tambah darah, boleh. bukan berarti mereka itu boleh anemia kan berarti. Semuanya. Mungkin bisa difokuskan di makanan bergizi saja gitu kan Mbak Ayu. Oke, selanjutnya nih Kak Ayu, bagaimana sih cara menggaungkan atau mempromosikan program Usekrem ini nih supaya remaja-remaja yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya mereka tahu nih, oh ternyata program Usekrem ini penting nih bagi kami gitu loh. Oke Kak Mona, jadi saya juga tadi lupa menyampaikan, selain kegiatan di sekolah, mereka juga bisa mendapatkan kegiatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja ini di luar sekolah Kak Mona, seperti di puskesmas, itu sudah pasti kan, ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka bisa langsung datang ke puskesmas di daerah rumah mereka. Dan juga ini ada yang paling hits dan juga terbaru, yaitu posyandu remaja. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan akses untuk ke puskesmas ataupun juga berada di luar sekolah, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan itu di posyandu remaja. Apalagi sekarang pemerintah daerah kita sudah memberikan dukungan penuh bahwa satu desa wajib ada satu posyandu remaja. Oh, berarti sudah pasti ada di setiap desa dan Betul sekali kelurahan mereka nih gitu. Betul. Tapi banyak nih anak usia sekolah dan remaja itu yang mager nih Kak Ayu. Kebanyakan mereka tuh
lebih milih untuk bermain media sosial atau bermain gadget. Itu gimana nih solusinya Kak Ayu? Oke, tentu kita udah menyiapkan nih Kak Mona solusinya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara kita menggaungkan atau mempromosikan Usekrem ini di mata teman-teman anak usia sekolah dan remaja. Jadi kita sudah menyiapkan media literasi yang tentunya media literasi ini sebenarnya udah kita promokan ataupun udah mulai kita info-infokan jauh mungkin sekitar tahun 2021. Jadi pada saat itu kami berinisiatif membuat suatu kuesioner. Kuesioner untuk mengetahui perawal seperti itu, bagaimana pengetahuan mereka terkait dengan Usekrem dan apakah kegiatan-kegiatan Usekrem yang pernah mereka ikuti apa aja gitu. Ternyata dari kuesioner tersebut menunjukkan bahwasannya remaja atau anak usia sekolah ini banyak yang belum tahu Kak Mona, belum tahu apa itu Usekrem, apa itu posyandu remaja, apa itu pelayanan kesehatan peduli remaja. Dan ada satu catatan penting di bawah kesan mereka ternyata membutuhkan suatu komunitas ataupun juga fasilitas dalam mengakses informasi kesehatan. Maka muncullah ide kami untuk membuat suatu Instagram untuk memfasilitasi teman-teman anak usia sekolah dan remaja ini untuk bisa mengakses informasi kesehatan dengan mudah dan juga menarik. Karena kan kalau lewat Instagram ada reels, ada video-video, ada story yang bisa mereka lihat dan juga nggak ribet, langsung buka handphone, follow, terus lihat postingan. Secara tidak langsung Kak Mona itu kan sudah memberikan pendidikan kesehatan tanpa kita harus berkoar-koar mengumpulkan mereka. Tanpa harus sosialisasi gitu kan. Iya, jadi mereka secara tidak langsung bisa mendapatkan informasi kesehatan dengan gampang, gratis, paling paket data ya Kak Mona ya, dan juga tentunya infonya menarik, jadi mereka akan lebih tertarik membacanya. Oh iya, ternyata anemia itu ini loh, oh ternyata posyandu remaja itu seperti ini loh, gitu Kak Mona. Oh gitu. Kalau untuk berbicara tentang program nih Kak Ayu ya, kalau untuk program Usekrem di Dinas Kesehatan tuh apa aja sih Kak Ayu? Oke, kalau programnya tadi banyak. Salah satunya tadi screening kan, ada screening kesehatan yang mencakupi pemeriksaan detail mulai dari fisik, gizi, reproduksi, bahkan sekarang ada screening anemia, kita ngecek HB nih apakah memang terindikasi anemia, mulai dari anemia ringan, sedang, berat. Lalu juga sekarang ada kegiatan memeriksa rokok ya, jadi apakah remaja tersebut merokok atau tidak. Lalu ada kegiatan sosialisasi dan juga screening di lapas, bahkan jadi teman-teman yang di luar itu pun juga di approach, kita berusaha rangkul, kita juga lakukan pelayanan kesehatan. Contoh nih, kalau di Balai Agung kan, Puskesmas Balai Agung, mereka itu membina lapas juga karena termasuk wilayah kerja mereka. Jadi untuk remaja-remaja atau anak usia sekolah yang yang sedang berada di lapas itu tetap kita datangi dan kita screening kesehatannya. Oh, jadi nggak ketinggalan juga ya, walaupun mereka ada di dalam lapas, tetapi kesehatannya tetap harus diperiksa. Dan juga Kak Mona, satu lagi, jadi selain Instagram tadi Kak Mona, kita ada juga gerakan media literasi lainnya. Apa tuh Kak Ayu? Ini saya kebetulan bawa salah satu produk terbaru kita dari program Usekrem. Nah ini Sobat Sehat, kalau Sobat Sehat mungkin udah follow Instagram kami di @majangsehat_muba, itu pasti udah ngeliat nih, karena kita udah spill tipis-tipis buku ini, buku terkait dengan Aku Adalah Bos Tubuhku. Jadi buku ini hasil dari kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi buku ini berisi materi-materi tentang remaja yang sedang happening, mulai dari stunting, anemia, terus juga tentang gizi, reproduksi, pokoknya seluruh masalah-masalah ataupun juga isu kesehatan remaja yang sekarang sedang jadi prioritas di Indonesia. Semuanya ada di buku ini. Simple, tipis, nggak ribet-ribet, tentunya berwarna teman-teman. Ya, pastinya menarik ya. Menarik banget buat dibaca. Dan kemarin juga pada saat kami melakukan kuesioner lagi, pasca adanya posyandu remaja, pascanya ada Instagram, ternyata teman-teman tuh
pengen nih ada buku yang maksudnya tuh simple untuk memuat informasi-informasi untuk wawasan mereka yang pastinya. Jadi mereka butuh media literasi. Dan yang unik dari buku ini Kak Mona, dia pakai bahasa daerah kita, bahasa Sekayu. Oh, pakai bahasa. Betul. Itu Sekayu. Tapi tetap ada translate-nya. Tetap ada kan translate-nya. Jadi di sini ada bahasa Indonesia, Sobat Sehat. Nanti di bawah subjudul besarnya ada bahasa Sekayunya. Jadi judulnya Buku Saku Remaja, Aku Adalah Bos Tubuhku. Kalau bahasa Sekayunya apa Kak Mona nih? Aku ika tokeku dewe. Iya itu yang dia. Pastinya remaja-remaja Sobat Sehat yang orang Sekayu pasti tahu nih pasti artinya ya kan. Iya, jadi buku-buku ini juga nanti harapannya bisa menjadi warna lah, variasi untuk teman-teman dalam mengakses informasi kesehatan anak usia sekolah dan remaja, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk Sobat Sehat nih, para anak sekolah atau remaja di rumah yang pengen tahu nih Kak Ayu, bisa nggak sih Kak, aku miliki buku ini nih, gimana nih caranya Kak Ayu? Oke, bisa banget karena memang kita sudah ada rencana nih Sobat Sehat untuk buku ini dicetak dalam versi yang lebih banyak. Karena harapannya buku ini bisa dimiliki oleh anak usia sekolah dan remaja dan bisa menjadi salah satu media KIM mereka ketika mereka sosialisasi nanti di sekolah atau di posyandu remaja atau bisa baca-baca di rumah. Tadi juga kita udah ngadain giveaway nih. Jadi kemarin kan ada kuesioner. Jadi kemarin ada kuesioner. Kita sebar ke anak usia sekolah dan remaja dan kita kasih giveaway 10 orang beruntung itu kita kasih buku ini duluan. Jadi udah ada 10 anak yang kita kasih buku ini duluan dan insya Allah semoga bisa mereka pakai, bisa bermanfaat juga dan nanti teman-teman yang lain insya Allah menyusul secepatnya. Oh gitu. Yang 10 tadi yang pastinya warga Sekayu atau gimana? Warga Sekayu dong. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di Instagram udah kita posting pemenang 10 orang giveaway buku Saku Remaja. Udah kita posting. Itu nih Sobat Sehat, berarti harus dipantengin nih IG-nya. Apa tadi namanya Kak Ayu? Kita pakai Instagramnya itu di @majangsehat_muba. Majangsehat_muba itu singkatan dari Remaja Bincang Sehat Musi Banyu Asin. Oh gitu. Menarik sekali nih Kak ya terkait tentang anak pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja ini. Nah terakhir nih Kak Ayu, closing statementnya nih untuk program Usekrem ini apa nih Kak Ayu? Oke, Sobat Sehat. Jadi untuk seluruh anak usia sekolah dan remaja, khususnya di Kabupaten Musi Banyu Asin, jangan lupa untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan di sekolah ataupun juga di luar sekolah. Karena manfaatnya banyak sekali dan juga teman-teman bisa kenal juga dengan teman-teman yang lain. Contohnya kayak teman-teman di posyandu remaja, selain bisa dapat teman, dapat ilmu tentang kesehatan juga dan juga diperiksa status kesehatannya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Sobat Sehat, follow Instagram kami di @majangsehat_muba dan jangan lupa untuk share juga, like dan juga komen. Terima kasih Kak Mona. Oke, terima kasih Kak Ayu. Sudah banyak nih Sobat Sehat informasi yang didapatkan nih dari program Usekrem. Kepanjangannya Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Oke Sobat Sehat, itulah tadi bincang sehat kita terkait program Usekrem. Yang pastinya untuk para Sobat Sehat di rumah, khususnya untuk para anak sekolah dan remaja, semoga menjadi remaja yang produktif dan tentunya sehat. Kalau misalkan anak sekolah sehat dan remaja sehat, tentunya pasti akan meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah. Terima kasih kepada Sobat Sehat semua yang sudah menonton podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita Kak Ayu yang sudah menjelaskan secara detail apa itu program Usekrem. Nah, tentunya Sobat Sehat, di program Usekrem ini ada tagline-nya nih. Apa nih Kak Ayu tagline-nya? Oke Kak Mona, jadi kita ada tagline yang biasanya sering kita pakai kalau misalnya kita ngeposting feed ataupun juga story di akun Instagram Majang Sehat Muba, yaitu #MajangSehatMuba, #Remaja Bincang Sehat Musi Banyu Asin, dan #Remaja Sehat Muba Hebat. Seperti itu Kak Mona. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu. Sama-sama. Sampai jumpa lagi kita di podcast Bongen selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.